Bakal shock. Tapi sampo murahan lu yang cuma 300 perak itu ngandung zat-zat yang pelan-pelan ngebunuh folikel rambut lu. Dan ini bukan cuma konspirasi goblok, tapi fakta ilmiah yang udah kebukti. Sulfat, yang jadi bahan utama di setiap sampo murahan, ngerusak lapisan lipid pelindung di kulit kepala lu terus mulai proses miniaturisasi rambut. Itu tuh pas rambut lu yang tadinya normal, pelan-pelan jadi kayak bulu halus bayi, abis itu rontok semua anjing. Dua zat keparat ini yang bikin busa melimpah pas lu mandi, yang bikin lu girang banget, tapi di saat bersamaan, dia nyerang folikel rambut sama ngerusak nutrisinya. Penelitian udah nunjukin kalau sulfat numpuk di jaringan akar rambut, terus nyebabin peradangan yang bikin rambut rontok massal. Ini tuh jenis kebotakan, di mana rambut lu rame-rame masuk fase rontok. Dan lu mulai nemuin gumpalan rambut di bantal tiap pagi. Bangsat. Yang bikin gila banget, produsen udah tahu soal ini dari 30 tahun lalu. Tapi sulfat itu murah, busanya gila-gilaan. Orang-orang tetap suka sensasi bersihnya, biarpun rambut pada rontok semua. Kampret. Gila beneran ini bro, paraben di sampo lu itu ngaruhnya kayak estrogen, hormon cewek, dan itu beneran bikin hormon di badan lu kacau. Pengawet bangsat ini dimasukin biar sampo lu gak bau busuk, tapi bisa ngeresep lewat kulit kepala langsung ke darah cuma dalam hitungan menit anjing. Peneliti udah coba di tikus percobaan dan nemu, kalau paraben itu nurunin kadar testosteron di tikus jantan sampai 40% cuma dalam waktu 3 bulan pemakaian. Setan. Buat manusia, testosteron itu penting banget buat rambut tumbuh, apalagi buat cowok-cowok, kalau kadarnya turun, folikel rambut lu langsung tidur, gak mau numbuhin rambut normal lagi. Tapi bukan cuma itu aja tolol, paraben juga ada di jaringan tumor ganas payudara cewek-cewek, dan jumlahnya sebanding sama seberapa sering mereka pakai kosmetik berparaben. Jadi lu keramas biar makin cakep, ya kan? Malah kena masalah hormon, botak, sama resiko kanker, bangsat. Gila parah. Pabrikan sampo cuma bilang, kadarnya kecil kok, santai aja kali, tapi gak ada yang mikirin efek kumulatif kalau dipakai tiap hari bertahun-tahun, goblok. Padahal paraben itu numpuk di badan, gak bisa keluar semua, dan setelah 10 tahun pakai sampo biasa, di jaringan tubuh lu udah ada pabrik kimia aja anjir. Anjing parah banget ulah silikon. Dia emang bikin rambut kelihatan licin sama kinclong, tapi sialnya, dia juga nutupin kulit kepala rapat-rapat, terus mencegah oksigen masuk ke folikel rambut. Zat-zat keparat ini, yang ada di hampir setiap sampo buat rambut kinclong sama lembut, kerjanya kayak bungkus plastik di kepala lo. Udah gitu, akar rambut mulai sesak napas, sel-selnya nggak dapat gizi yang bener, folikelnya lama-lama layu, makin mengecil, terus cuma bisa ngeluarin rambut yang makin tipis sama ringkih. Ahli trikologi nyebutnya asfiksia silikon rambut, dan ini jadi biang kerok utama kebotakan merata, buat cewek-cewek yang tergila-gila sama rambut licin berkilau. Tapi yang paling bangsat, silikon itu kagak bisa dibilas cuma pakai sampo biasa. Dia butuh sampo pembersih khusus yang pakai sulfat. Nah, sulfat ini, kayak yang udah kita tahu malah ngebunuh rambut sendiri. Kontol, hancur total. Jadinya ini lingkaran setan banget. Lo pakai silikon biar kelihatan cakep, terus pakai sulfat buat bersihinnya. Dua bahan keparat ini malah pelan-pelan ngancurin folikel rambut lo sendiri. Dan produsen kosmetik cuma bisa nyengir senang, karena lo terus-terusan beli banyak produk, sok-sokan mau nyelamatin rambut, yang malah lo ancurin sendiri, pakai produk busuk yang sama. Studi ilmiah udah buktiin, setelah setahun pakai sampo yang ada silikonnya, kepadatan rambut bisa turun 25%. Statistik bajingan ini emang gila banget. Anjing, gue kaget bukan kepalang pas tahu formaldehida yang dipakai buat ngawetin mayat, dengan santainya dicampur ke sampo keratin sama produk pelurus rambut. Di komposisi, dia nyamar pakai nama-nama beda, tapi intinya sama. Kalau dipanasin, zat-zat itu ngeluarin formaldehida murni, karsinogen golongan 1, bangsat. Pas lu keramas pakai air panas atau ngeringin rambut pakai hair dryer, formaldehidanya nguap terus lu hirup. Nah itu langsung ngerusak DNA sel folikel rambut, anjir. Para trikolog udah nemuin kasus kebotakan massal di kalangan cewek setelah pelurusan keratin. Hasil tes nunjukin kalau konsentrasi formaldehida di beberapa produk itu melebihi batas normal sampai 10 kali lipat. Anjir, standar aman, sekadar info, cuma 0,2%. Tapi banyak produsen bodoh amat sama aturan ini dan nuangin formaldehida segambreng, karena dia bisa ngelurusin rambut dengan mantap. Nah, buat akar rambut, formaldehida itu racun murni yang bikin stres oksidatif, ngancurin mitokondria sel, terus memicu program bunuh diri sel, ujung-ujungnya folikelnya mati, terus ketutup jaringan ikat. Di situ nggak bakal tumbuh rambut lagi, ini proses permanen anjing. Ini parah banget buat orang yang sering lurusin rambut pakai keratin setiap 3 atau 4 bulan. Kebotakannya makin parah dan nyebar cepet banget, gila. Anjir, gila banget pas tahu industri kecantikan udah tahunan ngeracunin kita cuma buat untung. Tapi ada jalan keluar, dan itu lebih gampang dari yang lu bayangin.
Pertama, baca komposisinya di balik botol. Kalau di 5 bahan pertama ada sulfat, paraben, atau silikon, balikin aja itu tai kerak. Kedua, ganti sampo lu ke yang bebas sulfat. Emang sih, lebih mahal sama kurang berbusa, tapi rambut lu bakal bersyukur banget sebulan lagi, pas udah gak rontok segumpal-gumpal. Ketiga, jauhin semua produk yang janjiin pelurusan keratin dan ngandung formaldehid. Itu kan racun di kepala lu anjing, yang pelan-pelan bunuh folikel rambut lu. Keempat, kalau mau rambut lu kinclong sama halus, pakai minyak alami abis keramas. Itu gak bakal nyumbat pori, malah nutrisi kulit kepala, dan yang penting gak bikin lu botak, bangsat. Kelima, cek sertifikasinya, cok. Cari sampo yang jelas ada tulisan bebas paraben, sulfat, silikon. Itu bukan cuma marketing murahan, tapi perlindungan asli buat rambut berharga lo. Kata ahli trikologi, kalau lu berhenti nyiksa rambut pakai bahan kimia brengsek, folikel yang udah rusak dikit aja bisa pulih dalam 6-12 bulan dan numbuhin rambut normal lagi. Jadi pilihannya simple banget. Babi, lu mau terus beli racun murahan ini dan botak pas umur 30? Atau mulai baca komposisi dan jaga rambut lu sampai tua? Pikir sendiri. Subscribe channel ini, dan siap-siap aja, lu bakal nganga lagi.